Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Reformasi Birokrasi pada Masa Pemerintahan Soeharto dengan saya Tiara Rahmawati dan partner saya Siva Rosa Priani dan Trisnandi akan menjelaskan terkait materi tersebut. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Nah, reformasi birokrasi ini dilaksanakan selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu dari 1966 sampai 1998, yang merupakan salah satu upaya paling sistematis dalam sejarah Indonesia modern untuk menciptakan sebuah mesin birokrasi yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan efisiensi administrasi, tapi juga menjadi instrumen politik untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol pusat atas seluruh wilayah Indonesia. Tapi di balik keberhasilannya itu menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi Orde ini juga meninggalkan warisan masalah struktural yang masih dirasakan hingga kini. Nah, reformasi birokrasi ini itu baru berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil dan pertumbuhan ekonomi melalui sistem terpusat. Tapi pendekatan ini tuh justru mengorbankan demokrasi dan otonomi daerah yang menjadi dasar NKRI warisan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi kaku dan ketergantungan daerah pada pusat itu masih terasa hingga kini. Walaupun reformasi 98 itu telah membawa perubahan mentalitas Orba, tapi menjadi tantangan dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Nah, latar belakang dari Orde Baru itu muncul sebagai respon terhadap kondisi politik dan ekonomi yang kacau di akhir era demokrasi terpimpin. Karena pada tahun 1966 itu Indonesia mengalami hiperinflasi mencapai 650%, yang disertai instabilitas politik pasca peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Nah, situasi kritis ini tuh mendorong pemerintahan baru di bawah Soeharto untuk melakukan pembenahan birokrasi secara menyeluruh sebagai langkah-langkah darurat. Nah, dalam konteks tersebut itu birokrasi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi pemerintahan biasa, tapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang strategis. Nah, ada 3 tujuan utama yang hendak dicapai. Yang pertama itu adalah menciptakan stabilitas politik yang selama ini goyah. Yang kedua itu mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dan yang ketiga itu memperkuat kesatuan bangsa di tengah ancaman disintegrasi. Nah, pendekatan itu mencerminkan upaya pemerintah untuk memulihkan Indonesia dan dari krisis multidimensi, sekaligus membangun fondasi negara yang lebih kokoh. Nah, birokrasi itu dijadikan ujung tombak dalam mewujudkan ketiga tujuan strategis tersebut, meskipun pada praktiknya berkembang menjadi alat kontrol politik yang sentralistik. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan peraturan perundang-undangan Orde Baru yang menjadi instrumen reformasi birokrasi. Yang pertama itu ada TAP MPRS nomor 41 garis miring MPRS garis miring 1968. Yang kedua itu ada Permendagri nomor 12 tahun 1969. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1970. Dan yang terakhir Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Nah, apa sih itu? Nah, yang pertama itu adalah TAP MPRS nomor 41 garis miring MPRS garis miring 1968 itu merupakan isi dari pemberian tugas dan wewenang kepada Presiden atau mandataris MPRS untuk melaksanakan pembangunan nasional. Nah, isinya itu adalah memberikan kewenangan ekstrakonstitusional kepada Presiden Soeharto untuk mengambil kebijakan strategis tanpa hambatan birokratis. Nah, dampaknya yang pertama itu adalah memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua adalah birokrasi sepenuhnya menjadi alat eksekutif, bukan lembaga netral. Nah, yang kedua yaitu Permendagri nomor 12 tahun 1969, yang dimana isinya adalah pedoman penyederhanaan organisasi pemerintahan daerah yang dengan isinya menghapus dualisme kepemimpinan daerah seperti bupati atau kepala daerah dengan DPRD, dengan mengembalikan kekuasaan penuh kepada kepala daerah sebagai agensi pusat. Nah, dampaknya itu adalah yang pertama, kepala daerah itu diangkat oleh pusat, bukan dipilih rakyat, dan memperkuat kontrol pemerintah. Yang kedua itu adalah birokrasi daerah itu kehilangan otonomi real. Nah, lalu selanjutnya itu adalah nomor 3 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1970 yang merupakan isi penyempurnaan organisasi perangkat pemerintahan di daerah
yang berisi menyeragamkan struktur birokrasi daerah seperti sekretariat daerah, dinas, dan badan di seluruh Indonesia yang memberi dampak yang pertama adalah efisiensi administratif, tetapi menghilangkan fleksibilitas lokal. Dan yang kedua adalah daerah itu tidak bisa mengembangkan struktur sesuai kebutuhan spesifik. Lalu yang terakhir adalah Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 yang merupakan isi dari pedoman organisasi dan tata kerja departemen dengan isi menstandarkan struktur kementerian atau lembaga pusat untuk memudahkan koordinasi. Dengan dampaknya yang pertama adalah birokrasi pusat lebih terkoordinasi tetapi kaku dan hierarkis. Dan yang kedua itu adalah memicu birokratis berlebihan. Contohnya seperti jalur prosedur panjang untuk izin. Oke, di sini selanjutnya itu ada ciri-ciri reformasi birokrasi Orde Baru. Ada 3. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan yang dimana menjadi salah satu karakter utama birokrasi dalam Orde Baru. Seperti pemerintah pusat, khususnya Presiden Soeharto, memegang kendali penuh atas kebijakan nasional dan daerah. Hal ini sejalan dengan sistem administrasi NKRI yang menganut asas desentralisasi teritorial. Tetapi dalam praktiknya, kebijakan lebih banyak ditentukan oleh Jakarta. Dan ada beberapa kebijakan dari sentralisasi kekuasaan, yaitu penyeragaman birokrasi, di mana pemerintah Orde Baru menciptakan struktur birokrasi yang seragam dari pusat hingga daerah melalui instruktur presiden dan keputusan Menteri Dalam Negeri. Yang kedua itu dominasi Golkar, yang dimana birokrasi dijadikan alat politik untuk memenangkan golongan rakyat atau golongan karya atau Golkar dalam pemilu sehingga terjadinya politis birokrasi. Yang kedua itu pembangunan ekonomi dan birokrasi pembangunan, yang dimana reformasi birokrasi Orde Baru juga bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan ada beberapa kebijakan penting. Yang pertama, dui fungsi ABRI, yang dimana militer tidak hanya bertugas di bidang pertahanan tetapi juga terlibat dalam birokrasi sipil. Yang kedua, Bapenda atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dan yang terakhir itu program Inpres Desa Tertinggal atau IDT, di mana dana desa disalurkan untuk mengurangi kesenjangan tetapi sering diselewengkan oleh birokrasi lokal. Dan yang terakhir itu ada korupsi dan nepotisme, di mana meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas, namun birokrasinya terkenal korup dan nepotis. Ada beberapa hal yaitu seperti KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, yang pejabat tinggi sering memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan yang kedua itu ada monopoli bisnis oleh keluarga Cendana. Maksud dari monopoli bisnis oleh keluarga Cendana itu, keluarga Soeharto menguasai sektor ekonomi melalui perusahaan seperti PT Timur Nasional dan yayasan-yayasan yang dibiayai negara. Selanjutnya itu kita akan membahas kaitan reformasi birokrasi Orde Baru dengan sistem administrasi NKRI. Sistem administrasi NKRI secara konstitusional menganut prinsip desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Namun dalam praktiknya, rezim Orde Baru justru memperkuat sentralisasi kekuasaan, sehingga terjadi ketidakselarasan antara konsep ideal administrasi negara dan realitas politik saat itu. Berikut penjelasan kaitannya. Yang pertama itu ada dominasi pemerintahan pusat atas daerah. Meskipun NKRI menganut otonomi daerah, Orde Baru menerapkan sentralisasi kebijakan yang ketat. Gubernur, bupati, dan wali kota ditunjuk oleh Jakarta, bukan dipilih oleh demokratis. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi karena daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola pemerintahan dan sumber dayanya. Akibatnya, kebijakan pembangunan bersifat top-down dengan sedikit ruang bagi inisiatif lokal. Yang kedua itu ada birokrasi sebagai alat kontrol politik. Dalam sistem administrasi negara yang sehat, birokrasi seharusnya bersifat netral dan melayani publik. Namun, di era Orde Baru, birokrasi dijadikan alat politik Golkar untuk mempertahankan kekuasaan. Pejabat daerah yang loyal kepada pusat diberikan jabatan strategis, sementara yang kritis disingkirkan. Hal ini merusak prinsip meritokrasi dalam administrasi negara dan memperkuat ketergantungan daerah pada pusat. Dan yang ketiga itu adalah militerisasi birokrasi dan dui fungsi ABRI.
yang dimana sistem administrasi NKRI seharusnya dijalankan oleh aparatus sipil yang profesional. Namun, Orde Baru menerapkan dua fungsi ABRI, di mana militer aktif menduduki jabatan birokrasi dan politik. Akibatnya terjadi militerisasi pemerintahan daerah yang mengurangi peran sipil dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Yang terakhir itu ada ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, yang dimana salah satu tujuan sistem administrasi NKRI adalah pemerataan pembangunan. Namun sentralisasi Orde Baru menyebabkan Jawa, khususnya Jakarta, menjadi pusat pertumbuhan sementara daerah lain tertinggal. Dana impres dan program pembangunan memang ada, tetapi alokasinya seringkali tidak transparan dan dipolitisikan sehingga tidak efektif mengatasi ketimpangan tersebut. Di sini ada dampak terhadap reformasi birokrasi Orde Baru. Nah, di sini itu ada dua dampak. Yang pertama itu dampak positif, yang kedua itu dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya ada apa aja sih? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu profesionalisme aparatur meningkat. Nah, yang kedua itu stabilitas politik dan ekonomi. Nah, yang ketiga struktur organisasi pemerintahan itu jauh lebih efisien. Nah, yang keempat administrasi pemerintahan itu jauh lebih efektif. Nah, di sini tuh ada dampak negatifnya juga. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan. Nah, yang kedua maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu KKN. Nah, yang ketiga birokrasi tidak responsif dan kurang inovatif. Nah, yang keempat budaya birokrasi tidak transparan dan efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada warisan Orde Baru dalam reformasi modern. Warisan Orde Baru masih membayangi birokrasi modern Indonesia dalam beberapa aspek krusial. Mentalitas feudal dan budaya korupsi sistematik yang mengakar selama 32 tahun belum sepenuhnya hilang. Nah, terlihat dari praktik markup, anggaran dan proyek fiktif yang mirip pola KKN di era Soeharto. Sentralisasi terselubung masih terjadi meski otonomi daerah formalnya diberlakukan dengan kebijakan strategis seringkali ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, politisasi birokrasi juga bertahan melalui praktik bagi-bagi jabatan untuk loyalitas politik. Yang paling sulit dihapus yaitu warisan struktural seperti birokrasi yang kaku, prosedur berbelit, dan mental asal bapak senang. Itu yang menghambat inovasi. Meski reformasi 1998 berusaha memutus mata rantai ini, akar masalahnya masih tersisa di banyak lini pemerintahan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kami itu apa sih? Nah, di sini reformasi birokrasi Orde Baru merupakan upaya sistematis untuk menciptakan mesin pemerintah yang efektif guna mendukung pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Di balik keberhasilan menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, pendekatan sentralistik dan kontrol ketat dari pusat justru bertentangan dengan prinsip dasar NKRI yang menghargai otonomi daerah. Warisan birokrasi Orde Baru yang masih melekat hingga kini mencerminkan dilema antara kebutuhan efisiensi administratif dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Meski era reformasi telah membawa perubahan signifikan, transformasi birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam melepaskan diri dari warisan struktural dan kultural Orde Baru untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas. Atas penjelasan kami bisa ditanyakan melalui komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.